direkam dan akan diupload ke YouTube. Nanti kalian bisa cek ulang kuliahnya ya di YouTube seperti itu. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya. Materi yang sangat berbeda dengan materi sebelum jadwal UTS kemarin ya, yaitu tentang gelanggang. Ya sebenarnya nggak bisa dikatakan baru ya, karena dituntut untuk menguasai yang sebelumnya. Tapi ini adalah sistem matematika yang benar-benar berbeda ya. Kalau pada bagian pertama kemarin kita belajar sistem matematika dengan satu perubah. Maka ini adalah kita misalnya himpunan R, kita punya dua buah operasi ya. Karena kita tahu kalau di sehari-hari ya kita kan belajar operasi itu lebih dari satu gitu ya. Jadi pada topik baru ini kita hanya belajar topik yang terdiri sistem yang yang operasi ada dua ya. Kalau pada grup kan operasi cuma satu ya. Nah, namakan operasinya adalah bintang sama pagar ya. Oke, sifatnya bagaimana, definisinya gimana? Yang pertama ya, bahwa R itu dengan salah satu operasi, ya misalnya operasi bintang gitu ya, itu kita membentuk suatu grup komutatif. Ya. Yang kedua, ini ada beberapa ya. Yang pertama itu terhadap operasi yang kedua dia bersifat asosiatif ya. Jadi A atau X saja pakai X pagar dalam kurung Y pagar Z gitu ya. Itu akan sama dengan X pagar Y ya, dikerjakan terlebih dahulu kemudian dipagarin dengan Z seperti itu. Oke, nah yang kedua yaitu berlaku sifat namanya distributif ya. Jadi kalau kita punya X pagar ya Y bintang Z ya, itu sama dengan X pagar Y tambah X sorry kok tambah sih, bintang ya. X bintang. Jadi ini dioperasikan kedua ya, kemudian dioperasikan kedua. X dengan Z seperti itu. Ya, ini namanya distributif, ini asosiatif ya. Yang kedua ini, yang B ini adalah distributif. Kiri ya namanya ya. Yang C, yaitu kalau Y bintang Z, kita kalikan dengan, kalau dikalikan dengan, kita pagarin ya, dengan X, maka ini hasilnya adalah mirip seperti ini. Y pagar X ya. Tapi kali ini X-nya dari kanan ya. Bintang Z pagar X. Ya ini namanya distributif kanan. Oke, nah ini definisi gelanggang, tapi mungkin tidak agak bikin kacau ya, agak bikin membingungkan gitu. Oleh karena itu saya mencoba untuk kalau di grup kemarin kan saya katakan semua operasi saya bilang kali gitu. Jadi kalau A operasikan dengan B, tulis AB aja begitu ya. Nah, kalau di sini juga saya akan menyederhanakan seperti itu biar mudah dipahamin ya. Jadi saya tulis ulang definisinya. Ya. Jadi R itu himpunan dengan dua operasi kita namakan tambah dengan kali seperti itu. Ya. Ini dikatakan gelanggang. Ya, ring itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau di Jawa Tengah itu orang pakai bilangnya ring. Tapi kalau di Jawa Barat
bilangnya gelanggang gitu ya. Tapi lebih populer menggunakan ring sih. Di Unram pun Bu Swit, Pak Iwe itu lebih suka menggunakan ring ya karena lebih singkat kata-katanya. Tapi kalau apa namanya? Kalau sesuai dengan bahasa Indonesia cocoknya sih gelanggang. Walaupun ring sudah di Indonesiakan begitu ya. Cuman orang-orang Jawa Barat tidak sepakat gitu ya. Karena kan kalau di Jawa Barat kan Aljabar ya. Kalau di Jawa Tengah atau Jogja kan harusnya Aljateng atau Aljogja gitu. Makanya orang Jawa mengatakan yang benar itu kata orang Jawa Barat ya. Karena Aljabar itu artinya di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah atau di Jogja. Nah, itu bercanda aja ya. Oke, tapi sekarang kalian bisa lihat bahwa kalau menggunakan ring biasanya alumni UGM dosennya ya. Kalau menggunakan gelanggang dia alumni ITB biasanya seperti itu. Nah, cuman sekarang alumni ITB ngikut Jogja gitu. Ngikut alumni UGM menggunakan istilah ring aja. Oke, jadi R dengan dua operasi tambah dan kali ya. Tapi ingat ya tambah dan kali jangan kalian samakan dengan tambah kali yang biasa kita kenal ya, karena R-nya kan belum tentu bilangan ya. Bisa kayak di grup kemarin bisa suatu refleksi apa bisa suatu apa? Grup dihedral itu kan muter-muter bangunan ya, bangun gitu. Ya. Jadi R ini apa namanya? Memenuhi sifat ya. Yang pertama R dengan operasi tambah itu grup komutatif ya. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif ya. Jadi A dikali B C ya sama dengan AB dikali C ya. Nulisnya juga lebih enak dibanding atas ya. Ini yang bagian A, yang bagian B itu A dikali B tambah C itu sama dengan AB tambah AC ya. Ini distributif kiri. Yang ketiga B tambah C dikali A sama dengan BA tambah CA seperti itu. Ya. Jadi dengan menggunakan tambah dan kali jadi terlihat lebih familiar dengan apa yang kita ketahui di bilangan sehari-hari ya, kayak bilangan bulat gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngelihat yang ini ya, terutama yang dua ini jadi familiar ya. Ini sifat distributif yang kita kenal ya. Karena bilangan bulat itu memenuhi sifat ini. Ya. Nah, jadi kalau kita punya contohnya itu adalah bilangan bulat ya dengan operasi tambah dan operasi kali yang biasa kita kenal ya. Nah, di grup kita sudah tunjukkan bahwa bilangan bulat ini dengan operasi tambah itu suatu grup ya. Yang menariknya grup komutatif. Ya. Jadi sudah memenuhi syarat pertama ya, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua bagaimana? Ya bilangan bulat pasti asosiatif ya, dipenuhin ya perkaliannya, bukan penjumlahannya ya. Perkaliannya juga asosiatif. Ya, itu sudah kita pelajari dari SD malah ya. Kemudian yang ketiga distributifnya. Ya. Distributif kiri dipenuhin ya. Terus kemudian distributif kanan dipenuhin ya. Ya ini adalah sifat alami dari bilangan bulat ya. Kalau kalian belajar teori bilangan kan sudah tahu ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah ada contoh lain? Ada, contohnya adalah bilangan real ya. Bilangan real dengan operasi tambah dan kali biasa gitu. Ya. Dia memenuhi sifat ya. Otomatis kita tahu bahwa R terhadap operasi kali ya. Operasi tambah, sorry. Itu grup komutatif. Ya, kita tahu bahwa Z terhadap operasi tambah ini adalah subgrup dari R terhadap operasi tambah ya. Ya nanti ada semacam subgelanggang, tapi kita pelajari minggu depan aja. Ya, dan memenuhi sifat asosiatif, distributif kiri ini dipenuhi juga oleh R ya. Dipenuhi L, dipenuhi Z ya. Contoh ya. Contoh
Contoh lain adalah matriks ya. Matriks, misal matriks 2 kali 2 ya, dengan komponen bilangan real seperti itu. Ya. Ini operasinya, operasi tambah dan kali matriks ya. Nah, kemudian di bagian grup kita sudah pelajari bahwa matriks itu ya dengan komponen bilangan real itu membentuk suatu grup dengan operasi tambah matriks ya. Ini grup. Dan lebih lanjut dia grup komutatif atau grup abelian ya. Lagi di rumah nih masih. Oke, jadi kita sudah punya bahwa matriks 2 kali 2 ya dengan komponen bilangan real itu membentuk grup komutatif ya. Tapi perkalian matriks kan asosiatif itu sudah kita pelajarin ya. Kalau kalian belajar aljabar linear elementer sudah pelajari bahwa matriks dengan operasi kali itu membentuk memenuhi sifat asosiatif ya. Dan juga memenuhi sifat distributif kiri dan distributif kanan ya. Nah, itu sudah kalian kenal sejak semester 2 ya. Semester 3 aljabar linear elementer. Ya, mohon maaf ya karena aljabar linear elementer akan dirubah ke semester 2 mulai angkatan 2021. Dan kuliah struktur aljabar ini sudah tidak ada lagi di angkatan 2021 ya. Oke, ada lagi selain itu yaitu, nah ini kan sudah kalian kenal. Nah, kalau kemudian kita punya ingat Zn ya, Zn dengan operasi tambah dan kali. Ingat Zn kalau kita belajar grup perkaliannya itu sebenarnya adalah jumlah ya. Makanya kalian banyak yang tertipu di soal ujian 1 ya. Kalau di sini sudah ada 2 ya, tambah dan kali. Ya. Kalau kita bicara grup ingat walaupun ngomong kali, Zn pasti adalah di jumlah sebenarnya. Jumlah modulo bukan jumlah yang biasa ya. Nah, ini kita sudah pelajari di grup ya bahwa terhadap operasi tambah dia bentuk grup komutatif ya. Nah, asosiatif atau tidak itu yang belum kita pelajari di mana-mana ya. Beda dengan 3 gelanggang sebelumnya itu kita udah pelajari ya. Ada di aljabar linear elementer, ada di matematika dasar seperti itu. Ya. Atau bahkan di SMA malah ya, sudah di SMA semua. Nah, yang terakhirnya yang keempat ini itu yang belum kita pelajari di materi sebelumnya ya. Kecuali kalian sudah belajar teori bilangan ya. Tapi untuk mempermudah ya untuk asosiatif maka contoh aja ya, 2 kali 3 kali 6 ya. Ini kita misalkan di Z7 misalnya. Seperti itu ya. Ini adalah 2 dikali 3 kali 6 berapa? 18 ya. 18 di Z7 adalah 4 seperti itu. Ya. Kemudian 2 kali 4 8. 8 di Z7 adalah 1 seperti itu. Oke. Nah, kita coba 2 kali 3 dikali 6 berapa hasil? Apakah hasilnya sama? Ya. Ya, 2 kali 3 kan 6 ya. Jadi 6 kali 6 masih tetap 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36 ya. 36. 36 itu berapa di Z7? Ya. Tinggal kalian kurangi 7 ya. Ini 36. 1 ya, sama ya. Saya ngasih tahu aja, Pak. Caranya gampang, tinggal dikurangi 7 adalah 29 ya. Kurangi 7 lagi itu 2 ya. Terus kurangi 7 lagi itu jadi berapa? 15 ya. Kurangi 7 lagi jadi 8 ya. Terus kurangi 7 sama dengan 1. Ya. Gitu gampang ya. Kalau lebih dari angka dasar ini ya. Kalau lebih dari angka dasar 7 ini. Sorry, mana dia? Ya, tinggal dikurangi 7 terus ya. Jadi ini adalah 1. Ya. Nah, ini contoh ya. Dengan contoh kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini benar untuk semua kasus ya. Tapi emang kebetulan benar ya karena dan kalau kalian belum mengambil kuliah teori bilangan ya bisa lihat videonya untuk tertarik buktinya ya. Tapi saya tidak sarankan kalian mempelajari buktinya ya, kecuali kalian tertarik
ngambil teori bilangan ya. Karena ini kita tinggal pakai aja ya. Jadi saya ingin kalian fokus ke struktur aljabarnya bukan ke pembuktian ini ya. Tapi kalau tertarik ya ada di video saya di teori bilangan. Ya. Distributif kiri kanan juga berlaku ya. Kalian bisa cek sendiri di mata kuliah teori bilangan ya, atau di bukunya aja kalau kalian tertarik buktinya ya. Ya, jadi Zn itu suatu gelanggang ya. Nantinya saya tidak lagi menggunakan simbol seperti ini ya. Saya katakan Zn suatu gelanggang artinya dengan dua buah operasi ya. Dengan dua buah operasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yang standar ya. Kalau dia tidak standar, maka akan saya, kalau di ujian atau soal, akan saya sebutkan operasinya kayak gimana ya. Di R aja kita bisa membuat, ya dibilang real, kita bisa membuat operasi tambah dan kali yang tidak biasa ya. Tambahnya jadi kali gitu. Ya. Dan kalinya jadi pangkat gitu. Jadi kalau X kali Y itu sama dengan X pangkat Y. Ya, ini kita definisikan ya. Jadi ini yang tidak biasa ya. Tapi kalau tidak biasa seperti ini akan saya sebutkan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya mungkin bisa kalian pikirkan di rumah, apakah R dengan operasi kalau X tambah Y itu sama dengan X kali Y gitu ya. Apakah dengan operasi seperti ini bentuk gelanggang? Sekalian kalian cek di rumah ya. Ya, siapa tuh penasaran ya. Oke, ini gelanggang ya. Tapi ingat, kalau saya bilang R suatu gelanggang, tanpa menyebutkan R itu berbentuk Zn atau matriks, itu ya, tidak bisa kalian mengerjakan di ujian atau soal ya. R itu berupa suatu Zn atau bilangan bulat malah ya. Tidak bisa ya. Jadi kalian harus menggunakan hanya definisinya saja. Yang mana definisinya tadi ya. Yang ini ya. Yang saya kotakin. Hanya kalian bisa menggunakan definisinya. Tidak bisa kalian langsung mengasosiasikan bahwa R itu adalah bilangan bulat ya. Belum tentu. Bukan belum tentu ya, malah kemungkinan besar bukan bilangan bulat gitu. Kalaupun bilangan bulat belum tentu operasinya seperti yang kalian kenal biasa. Ya. Nah, contoh. Kalau R suatu gelanggang, buktikan bahwa 0 dikali unsur apapun di R itu hasilnya sama dengan 0. Ya. Apakah ini benar? Ya. Oh iya benar Pak, karena dibilang bulat 0 kali berapa aja hasilnya 0 gitu. Ya, nggak bisa gitu ya. Belum tentu bahwa R-nya itu bilangan bulat. Ya. Ya, sangat abstrak ini. Bisa apa aja dan nanti bisa kalian buat serumit mungkin R-nya ya, dan operasi serumit mungkin ya. Dan ini operasinya kan belum tentu operasi kali. Kalaupun R-nya bilang bulat, operasi kalinya belum tentu operasi kali yang kalian kenal. Ya. Nah, tapi ini kebetulan benar ya. Buktinya bagaimana? Oke, ini buktinya ya. Bukti. Oke. 0 kali X. Ya. Ini sama dengan 0 tambah 0 dikali X. Kenapa bisa begini? Oh, alasannya adalah karena R-nya dengan operasi tambah itu grup. Ya. Akibatnya, karena dia grup ya, maka 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Ya. Jadi 0 ditambah unsur apapun hasilnya dirinya ya. Jadi X tambah 0 itu sama dengan X seperti itu ya. Ini berlaku di grup ya. Lihat dengan operasi tambah ya. Ya, bukan tambah yang biasa ya, tambah grupnya itu tambah gelanggangnya ya. Dan kita itu karena R satu gelanggang maka terhadap operasi pertama atau operasi tambah itu dia membentuk grup ya. Jadi ini benar. Dan kemudian karena sifat 2B ya, 2C ya. Sorry, 2C kita 2B. Nah, ini ya. 2C.
Ini 2C ya. Berlaku sifat distributif kanan ya. Jadi kita bisa gunakan sifat itu. Ya. Jadi adalah 0 dikali X tambah 0 dikali X seperti itu. Jadi kita punya persamaan pertama ya. 0 kali X sama dengan 0 kali X tambah 0 kali X. Ya. Jelas sejauh ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Tapi kita tahu bahwa 0x ini ya, ini anggota grup ya. Anggota R di mana dengan operasi tambah dia mempunyai inverse berarti ya, karena dia grup ya. Grup komutatif malah ya, lupa ya tulisan komutatifnya. Ya. Berarti inverse-nya 0x ini ada ya. Ya. 0x inverse itu ada ya. Dan saya tulis saja inverse dari operasi jumlah itu adalah negatifnya ya. Ngikut bilangan bulat negatifnya ya. Saya tulis sebagai ini ya. Negatifnya. Ya. Jadi kalau X maka X itu anggota R ya. Maka inverse-nya terhadap operasi tambah ya, itu kita tulis sebagai min X. Terhadap operasi tambah saya tekankan ya. Terhadap operasi kali dia tidak dijamin punya inverse. Contohnya tadi bilangan bulat ya. Itu kalau 2 tidak punya inverse ya. Inverse-nya bukan bilangan bulat ya, setengah ada ya, tapi itu bukan bilangan bulat. Inverse dalam operasi kali ya. Jadi tidak dijamin dia punya inverse kalau operasinya kali. Tapi ingat ini operasi jumlah ya. Dan untuk membedakan dengan inverse-nya operasi kali, saya tulis adalah negatif ya. Karena inverse operasi jumlah bilangan bulat itu negatifnya. Kalau 2, inverse dalam jumlahnya adalah min 2 ya. Jadi saya tulis negatif ya. Jadi masing-masing ruas saya tambahkan dengan negatifnya. Dengan inverse dalam operasi tambah ya. Ya, masing-masing ruas tambahkan ini ya. Oke, jadi saya punya 0x ya, itu sama dengan 0x tambah 0x ya. Dengan di masing-masing ruas ditambah dengan min 0x ya. Ini juga ditambah dengan min 0x seperti itu. Nah, karena kita kan nggak tahu ya, kita pengen menunjukkan bahwa 0x itu mana 0. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu hasilnya apa. Tapi kalau ini dijumlahkan dengan inverse-nya, hasilnya adalah identitas penjumlahan ya. Identitas penjumlahan adalah 0. Jadi kita dapat 0 ya. Sementara yang kanan ini kan operasi tambah semua ya. Tapi yang dioperasikan terlebih dulu yang di dalam kurung. Cuman di operasi tambah R itu membentuk grup. Jadi sifat asosiatif itu dipenuhi. Jadi kita bisa jumlahkan yang ini dulu. Ya. Tapi ini hasilnya adalah 0 gitu ya. Sama kayak kanan 0 hasilnya. 0-nya adalah identitas operasi penjumlahan, otomatis ditambahkan dengan 0x jadi hasilnya 0x seperti itu ya. Jadi sudah kita buktiin bahwa 0 dikali x hasilnya adalah 0. Ya, ini sama sekali kita nggak menganggap bahwa R-nya itu adalah bilangan bulat ya. Sama sekali tidak menganggap seperti itu. Tidak menganggap XR-nya suatu himpunan bilangan bulat, tidak ya. Himpunan bilangan real itu tidak ya. Kita hanya memanfaatkan apa namanya? Definisi. Ya, kita hanya menggunakan definisi ya. Jadi kita punya satu sifat kalau R-nya gelanggang, maka sifat pertama adalah 0 dikali X sama dengan 0 ya. Untuk setiap X dari unsur dari gelanggang. Seperti itu. Sejauh ini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau Insya Allah jelas.
Kalau pengen diulang ya ngomong aja ya. Mungkin saya akan sampaikan dengan cara lain. Kalau cuma sekedar melihat ulang kan nanti bisa lihat videonya. Oke? Yang kedua, nah sifat yang kedua ya, bahwa kalau di bilangan bulat kita punya bahwa A dikali min B itu hasilnya adalah min AB. Ya. Nah, bahkan lebih jauh lagi ya. Saya hapus dulu lagi ya. Bahwa min A dikali B itu juga hasilnya sama, min AB. Ya. Ingat min AB ini artinya inverse jumlah dari AB ya, A dikali B seperti itu. Ini untuk setiap AB anggota R seperti itu. Nah, gimana buktikan? Saya akan buktikan satu aja ya, ini akan sama dengan ini ya. Sisanya akan buktikan sendiri di rumah ya, harus bisa. Oke, buktinya gimana? Saya manfaatkan sifat pertama ya. 0 ya. Ya. 0 dikali A itu sama dengan 0. Ya, ini sudah punya sifat dari kita buktikan yang pertama ya. Jadi sekarang yang kedua ini kita pakai aja. Nah, 0 di A ini saya akan ganti jadi B tambah min B. Ini boleh, ini ada sifat dari grup ya. Karena kita R-nya gelanggang otomatis setiap unsurnya pasti punya inverse atau operasi tambah, yaitu inverse-nya ingat negatifnya ya. Negatifnya. Ini inverse-nya B ya, kan negatif B ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini sifat grupnya. Ingat, kemudian ini kita punya distributif kiri lagi dari gelanggang ya. Karena A dan B dan 0 itu anggota gelanggang ya. Maka yang didapatkan adalah oke. Saya rubah dikit ya. Biar sama gitu ya. Oke, ini belum saya buktikan bahwa X kali 0 itu sama dengan 0 kali X sama dengan 0 ya. Saya menggunakan ini biar kelihatan sama dengan kalian ya. Jadi sini A ya, sorry. Menjadi A seperti itu. Ya. Nah, buktinya ini ya sama aja sebenarnya, tinggal ganti ubah arahnya aja. Akan sama persis ya. Oke. Nah, ini distributif kanan jadi sub kiri ya, tadi ke sub kanan ya, ini kiri ya. Jadi A-nya bisa ngalihkan B seperti itu. A, B tambah A dikali min B seperti itu. Ya, sama dengan 0. Oke. Nah, AB kan anggota gelanggang ya, otomatis dia anggota grup juga dengan operasi tambah ya. Pasti dia punya inverse AB ya. Jadi saya tambahkan inverse di kanan ya. Oke, saya tulis ulang ya. Oh, boleh lah, apa sih ini. Jadi saya tambahkan dengan inverse dari AB. Apa inverse dari AB adalah negatif dari AB seperti itu. Negatif AB. Ya, saya tambahkan. Ini juga saya hapus dulu ya. Saya tuliskan ini negatif dari AB. Ya. Jangan lupa 0 ya. Seperti itu. Tapi ingat yang dioperasikan terlebih dulu yang hitam ya. Nah, seperti itu. Yang kanan ini otomatis jelas adalah min AB seperti itu. Ya. Sementara yang kiri karena dia grup asosiatif penjumlahan, jadi bisa kita operasikan yang sebelah kiri duluan ya. Hasilnya adalah 0 ya otomatis ya, karena AB ditambah inverse AB ya. Jadi 0 tambah A dikali min B. Ya. Oke, 0 tambah ini otomatis hilang 0 ya, karena dia grup ya. Jadi A min B itu sama dengan min AB. Jadi sudah saya buktikan ya, ini sama dengan ini ya. Nah, tinggal yang tengah ini kalian buktikan sendiri ya. Tugas lah buat kalian.
Oke. Jadi kita punya dua sifat ya. Yang pertama dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian A dikali inverse B hasilnya adalah inverse perkalian A dan B seperti itu. Oke, yang ketiga otomatis berarti inverse A dikali inverse B itu sama dengan AB seperti itu. Oke. Nah, ini gimana buktinya ya? Ini kan cuma manfaatkan yang kedua, sifat kedua ya. Ya. Jadi min A dikali min B otomatis jadi min A dikali min B seperti itu ya. Ini ingin buktikan ya, ini sama dengan artinya min dalam kurung min AB seperti itu ya. Dari sini ke sini kita pakai sifat kedua, kemudian dari sini ke sini kita pakai sifat kedua tapi yang dalam kurungnya aja ya. Dan ini sama dengan oke. Ini inverse AB. Inverse dari inverse AB adalah AB sendiri otomatis ya, seperti itu. Jadi ini sifat yang ketiga jelas ya. Tinggal manfaatkan sifat yang kedua. Mudah-mudahan jelas ya. Yang ketiga gampang ya. Jadi di kuliah struktur aljabar nih ya, kadang-kadang bukti pertama susah ya. Kemudian kalau kita sudah punya sifat atau teorema namanya ya, kita sering kali gunakan teorema itu untuk membuktikan sifat yang lainnya. Ya. Dan kadang-kadang ada teorema yang sangat spesial ya. Itu bakal dipakai untuk membuktikan di banyak hal gitu ya. Nah, kalau di matematika, saya nggak bicara aljabar aja, ada 3 teorema yang paling spesial ya. Yang pertama namanya teorema fundamental kalkulus. Ya, nah ini kalian sudah pelajari di matematika dasar 1 atau 2 lupa saya. 1 kayaknya ya. Dan yang kedua adalah teorema fundamental aritmetika. Ya. Ini kalau kalian belajar teori bilangan sudah belajar ya. Nah, menariknya teorema fundamental aritmetika ini sangat banyak digunakan di banyak topik di kriptografi ya. Kalau kalian aplikasi aljabar sistem keamanan komputer ini mau nggak mau pakai teorema fundamental aritmetika ya. Di aljabar abstrak, aljabar ini teorema fundamental aritmetika tidak begitu banyak dipakai ya. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah semacam teorema fundamental aritmetika ya, atau abstraksi dari teorema fundamental aritmetika ya. Tapi abstraksi itu buktinya gimana? Buktinya menggunakan teorema fundamental aritmetika. Tapi kalian sudah mengenal teorema fundamental aritmetika di sejak SD ya. Yang kalau kita punya 25 ya. Ini 5 kali 5 gitu ya. Atau 36 itu 2 kali 18, kemudian 2 kali 9, kemudian 3 kali 3 ya. Akibat 25 adalah sama dengan 5 pangkat 2. Sementara 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kalian sudah kenal sejak SD ya. Ini, teorema fundamental mereka mengatakan bahwa setiap bilangan bulat positif itu bisa dituliskan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, yang ketiga, ini namanya teorema fundamental aljabar ya. Teorema fundamental aljabar. Menariknya ya, teorema fundamental aljabar ini
ya penting di aljabar ya. Tapi untuk anak S1, teorema fundamental aljabar tidak akan muncul ya. Akan muncul sekali ya tidak muncul ya di kuliah matematika wajib ya. Teorema fundamental aljabar justru muncul di matematika terapan dan di matematika analisis ya. Jadi justru kalau untuk anak S1 di mata kuliah wajibnya tidak akan digunakan teorema fundamental aljabar di aljabarnya sendiri ya. Di mata kuliah pilihan ada. Tapi di mata kuliah wajib tidak digunakan. Ya. Ini terkait dengan akar dari suatu polinom. Ya. Oke, kalau kalian nanti belajar analisis soal terapan ya, apalagi belajar Pak Marwan gitu ya. Ini dipakai ya. Nah, lucunya itu malah ya. Teorema fundamental aljabar ini justru lebih banyak dipakai di bidang non aljabar ya untuk anak S1. Oke. Nah, di kuliah struktur aljabar ini kita akan menggunakan satu teorema fundamental aritmatika, tapi versi abstrak ya, versi gelanggangnya ya, versi idealnya ya. Mungkin ini materi paling akhir nanti ya, kalau nggak salah. Saya lupa persisnya di bagian mana. Oke, ini pengetahuan umum ya. Jadi kalau kalian kuliah lulus S1 ya diharapkan kalian tahu 3 teorema ini ya. Karena ini 3 teorema yang paling penting di matematika. Ya ini kenapa nggak aljabar Pak? Padahal ini paling banyak digunakan di aljabar. Ya karena ini hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan kita cenderung mengatakan itu aritmetika biasa ya. Kalau di SMA, SMP atau SD gitu ya. Oh ini aljabar ya. Padahal itu sebenarnya aritmatika ya. Hitungan seperti itu. Ya bisa digolongkan aljabar. Tapi kalau anak SMA mengatakan aljabar mudah aljabar itu ya. Karena emang hitungan sederhana gitu ya, sifat komutatif, sifat distributif kayak gitu ya, atau bilangan prima ya. Tapi ya kalau kita sudah kuliah ya itu kita katakan itu aritmetika biasa ya. Oke, lanjut ya. Kita punya gelanggang ya. Saya tidak tulis lagi ya operasinya R suatu gelanggang. Untuk memudahkan saja ya. R satu gelanggang ini kalau di grup kita punya grup komutatif, maka R suatu gelanggang ini kita juga punya gelanggang komutatif ya. R dikatakan ring komutatif ya. Oke, saya akan ini tidak baik sebenarnya, tapi ini hanya agar kalian familiar terhadap dua istilah ini ya, gelanggang sama ring ya. Saya akan bolak-balik gelanggang, kadang pakai gelanggang, kadang pakai ring ya. Karena nanti kalau kalian ke di luar kampus ya di Unram ya, mungkin bahkan di FKIP atau di IKIP Mataram gitu. Biar ngerti bahwa ini dua hal yang sama. Gelanggang ring itu persis sama ya. Jadi katakan komutatif apabila setiap XY anggota R maka X kali Y itu sama dengan Y kali X ya. Jadi dikatakan gelanggang itu dikatakan komutatif apabila terhadap operasi kali dia komutatif. Ya. Ingat yang komutatif yang sudah terhadap operasi tambah pasti selalu komutatif ya karena syaratnya dengan operasi tambahnya gelanggangnya itu grupnya itu grup komutatif terhadap operasi tambah ya. Jadi pasti komutatif terhadap operasi pertama. Terhadap operasi kedua tidak dijamin ya. Tapi kalau di komutatif kita katakan dia ring komutatif. Oke, saya harap jelasnya cuma sekedar definisi aja. Jadi kalau kita katakan ring aja atau gelanggang saja, itu ingat tidak dijamin di komutatif operasi kalinya ya. Contohnya tadi adalah matriks 2 kali 2 ya. Gelanggang M 2 dengan anggota R ya. Dengan operasi tambah yang biasa ya. Ini bukan ring komutatif. Ya, karena tahu perkalian dua buah matriks tidak selalu sama ya. Ya, misalnya tidak komutatif ya.
matriks A dikali matriks B belum tentu sama dengan matriks B dikali matriks A, ya. Nah, oke, dengan gelanggang kita bakal punya lebih banyak definisi gitu ya, banyak istilah seperti itu. Nah, contoh gelanggang komutatif atau ring komutatif adalah bilangan bulat tadi, bilangan real tadi ya. Karena operasi kalinya pasti komutatif seperti itu. Oke. Kalau objeknya suatu matriks itu pun bisa komutatif ya. Jadi kalau misalkan ini ya. Kalau kita punya matriks ya, I, namakan I. Ini adalah A anggota matriks 2 kali 2 dengan anggota real ya. Dengan bentuk A-nya itu sama dengan X 0, 0, Y, di mana XY itu bilangan real. Ya, jadi intinya I itu adalah himpunan matriks diagonal. Oke, jadi I itu adalah matriks diagonal ya, himpunan matriks diagonal. Ini terhadap operasi yang sama dengan operasi matriks biasa dan operasi kali biasa, dia adalah gelanggang komutatif ya. Ini ring komutatif. Ya. Nah, ini ya gampang contohnya, buktinya gampang ya. Jadi kalau kita punya dua anggota I ya, misal namanya X0 0Y itu dikalikan Z0 0W seperti itu. Hasil kalinya adalah XZ 0 0 YW ya. Ingat ini sudah sembarang matriks ya. Di I tapi. Oke, jadi kalau kita balik hasilnya pasti sama. Z0 0W itu dikalikan X0 0Y itu hasilnya sama ya. ZX 0 0 WY ya. Tapi kan karena ini bilangan real, dia komutatif ini bakal sama ya jadinya. Bisa ditukar dia X dan Z-nya ya. Jadi nggak masalah. Oke, yang jadi masalah adalah kalau dia bukan matriks sembarang gitu. Matriks 2 kali 2 sembarang ya. Perkalanya belum tentu belum tentu komutatif ya. Bisa jadi ya. Anggota kalau kita ambil dua anggota di sini ya, bisa jadi hasil kalinya komutatif ya. Tapi itu tidak mengatakan bahwa dia ring komutatif ya. Ring komutatif apabila semua atau setiap dua pasangnya pasti komutatif ya. Ada satu yang tidak komutatif, kita tidak katakan dia ring komutatif ya. Jadi matematika itu striknya di sana ya. Mengatakan selalu setiap itu benar-benar setiap ya, bukan karena sering gitu. Jadi beda gitu dengan sehari-hari gitu ya. Kalau saya mengatakan Angel sering bolos gitu. Ya misal Angel sering bolos ya. Terus saya mengatakan di kelas, Angel ini selalu nggak masuk di kelas saya gitu ya. Nah itu bahasa sehari-hari kan. Kadang kita mengatakan saking seringnya Angel bolos, saya mengatakan selalu bolos gitu. Ya. Itu untuk sekedar memberikan efek berlebihan sebenarnya. Tapi kadang-kadang malah jadi keterusan ngomong seperti itu. Ya. Atau mungkin Atta selalu pakai baju warna pink gitu. Ya padahal itu saya karena sering banget lihat Atta pakai baju warna pink, saya selalu mengatakannya. Nah itu bahasa sehari-hari yang tidak boleh digunakan di matematika. Kata selalu dan setiap itu benar-benar strict selalu dan setiap ya. Tapi saya sering banget lihat Atta pakai baju warna pink. Apakah selalu nggak tahu saya. Oke, nah, satu topik lagi ya. Homomorfisme gelanggang.
Nah, seperti grup ada homomorfisme grup ya. Kalau kalian belajar Habuswit aljabar linear ada namanya pemetaan linear ya. Pemetaan linear itu ya homomorfisme ruang vektor sebenarnya. Jadi apa namanya? Sekedar nama aja ya. Karena kalau kenapa tidak pakai pemetaan linear gelanggang, pemetaan linear grup? Karena istilahnya kita tidak mengenal istilah linear di gelanggang ataupun grup ya. Linear itu cenderung dengan sebuah garis gitu ya. Karena kita tidak bekerja, kita abstrak gitu. Jadi kita nggak mikirkan itu suatu garis apa. Tidak definisikan garis pada aljabar ya. Walaupun sebenarnya banyak garis juga, tapi aljabarnya elementer seperti itu ya. Kalau di aljabar linear atau di struktur aljabar enggak kenal ya. Hanya pada topik kecil dari aljabar kita baru mengenal garis gitu ya. Yaitu di R2 ya. Oke. Jadi kalau kita punya dua buah ring yaitu S dan R ya. Ini ring. Maka pemetaan dari R ke S itu dikatakan homomorfisme gelanggang gitu ya. Apabila yang pertama dia mengawetkan operasi tambah ya. FA tambah B itu sama dengan FA tambah FB ya. Mirip dengan pemetaan linear ya. Dengan grup juga mirip ya. Tapi kalau grup cuma satu ya, kalau gelanggang dua ya. Bahwa FA dikali B itu sama dengan FA dikali FB ya. Mirip banget dengan ruang vektor ya, pemetaan linear atau transformasi linear ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di vektor itu tidak ada perkalian dua buah vektor gitu ya. Yang sebelahnya adalah skalar gitu ya. Jadi bukan FA jadinya skalar A kali FB seperti itu. Ya. Tapi lupakan dah itu. Karena kita belajar struktur aljabar ya, FA kali B sama dengan FA dikali FB ya. Ya intinya mengatakan dioperasikan dulu baru dipetakan akan sama hasilnya dengan dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Ini kan dioperasikan dulu baru dipetakan hasilnya sama dengan A dan B dipetakan dulu baru dijumlahkan. Ya, atau gambarannya ya, kalau kita punya pemetaan gini ya. Ini ada titik A, ini titik B. Oke. Ini petanya FA. Ini FB. Ingat yang kiri adalah prapeta ya. A itu prapeta dari FA. Ini adalah titik lain yaitu A tambah B. Ya. Jadi kalau A tambah B dipetakan, jadi sini adalah FAB, FA tambah B. Hasilnya sama kalau FA ini ditambahkan dengan FB ini hasilnya sama seperti ini ya. Kalau ini A ditambahkan dengan B hasilnya ini kan A tambah B. Maka mau dipetakan dulu ya. Jadi A jadi FA, B jadi FB. Baru dijumlahkan. Jadi FA A plus B dijumlahkan ini. Hasilnya akan sama dengan A plus B dulu dijumlahkan kemudian dipetakan. Gitu ya. Intinya ya kurang lebih seperti itu. Oke, contohnya. Nah, contoh yang paling gampang ya kalau F dari Z ke R ya. Dengan operasi tambah dan kali yang sama persis di bilangan bulat dan bilangan real ya. Ya. Jadi A dipetakan ke A seperti itu. Gitu aja gampangnya. Ya. Atau X dipetakan ke X ya. X dipetakan ke X seperti itu. Ya, ini adalah contoh homomorfisme gelanggang. Jelas ya bahwa kalau kita punya A dan B ya, anggota Z ya. Maka A tambah B, peta A tambah B adalah tetap nggak berubah ya. A tambah B gitu. Nah, kemudian ini kalau FA tambah FB, FA-nya berapa? Tetap A-nya. FB berapa? Tetap B kan? Nggak berubah lihat ya.
tidak berubah. Ya. Jadi ini sama kan? Jadi FA tambah B sama dengan FA kali FB. Yang perkalian, ya oke saya coba aja ya. FA dikali B, kan ini tidak berubah ya, jadi AB. Ya. Kalau FA dikali FB, ya FA-nya tetap A, FB tetap B, seperti itu ya. Hasilnya akan sama. Jadi ini adalah contoh homomorfisme gelanggang dari ring Z ke ring R ya. Ring bulat ke ring real. Tapi ini trivial ya, nggak menarik ya. Contohnya yang lain adalah dari Z ke Zn ya. X dipetakan ke X modulo N ya. Jadi kalau 2, ilustrasi aja ya. Kalau N-nya sama dengan 8 misalkan, maka 2 dipetakan ke 2 ya. 3 dipetakan ke 3. 9 dipetakan ke 1 ya. 18 dipetakan ke 2 seperti itu ya. Ya dikurangi 8 aja 2 kali ya. 18 kurangi 8 10. Kurangi 8 lagi 2 ya. 9 kurangi 8 1 ya. Itu aja gampangnya. Ini juga suatu homomorfisme grup ya. Ya untuk mempermudah ya, ini ada di teori bilangan ya buktinya ya. Silakan dicoba sendiri bahwa ini FA tambah B itu adalah sama dengan A tambah B mod N ya. Dan ini sama dengan A mod N tambah B mod N ya. Nah, otomatis ini sama dengan FA tambah FB seperti itu. Ya. Yang kali kurang lebih sama. Ya ini jangan sekedar diterima apa adanya ya. Kalian cari apakah benar seperti ini ya. Ini saya hanya mendahului teori bilangan aja. Kemudian FA kali B sama dengan AB mod N. Nah, ini akan sama dengan A mod N kali B mod N ya. Dan sama dengan FA dikali FB. Seperti itu. Ini adalah rumus di teori bilangan ya ini. Ini rumus ya. Ini sama dengan ini. Ini juga rumus di teori bilangan ya. Ya kalau pengen tahu buktinya, silakan ambil mata kuliah teori bilangan ya. Saya agak susah membawakan struktur aljabar ya, karena dia terpisah dengan teori bilangan ya. Kalau saya kuliah waktu S1 dulu, jadi bab pertama dari struktur aljabar itu adalah teori bilangan. Jadi begitu waktu masuk ke bidang ini, ya sudah familiar gitu. Malah mata kuliah teori bilangan itu tidak ada di kampus saya dulu ya. Di kita ada kuliah wajib 2 SKS, kuliah pilihan 2 SKS ya. Ya padahal menarik gitu. Kalau teori bilangan dulu baru belajar struktur aljabar, ya gampang. Karena sebenarnya struktur aljabar itu adalah teori bilangan yang diperluas ya. Terutama Z-nya, bilangan bulatnya ya. Gelanggang bilangan bulat adalah topik utama dari teori bilangan, sedangkan di struktur aljabar bilangan bulatnya ya topik utamanya bilangan bulat yang diabstrakkan gitu ya. Nanti namanya adalah daerah integral. Oke. Dan ada namanya lapangan ya. Ini adalah abstraksi dari bilangan bulat, ini abstraksi dari bilangan real seperti itu. Nah, ini ranah dari teori bilangan ya. Ini ranah dari kalkulus. Oh, Z dan R-nya ya, Z dan R-nya, ranah. Ini R-nya ranah dari kalkulus ya, ini ranah dari teori bilangan, bukan dari integralnya. Sedangkan di aljabar, teori integral adalah abstraksi dari ini. Ya. Ya, kalau kalian belajar analisis real, itu kurang lebih belajar gelanggang ini.
Ya, gelanggang bilangan bulat dengan operasi tambahan kali itu benar-benar dipelajari secara detail dan dalam di mata kuliah namanya analisis real. Ya, entah sana ada pemetaannya, ada apa tuh benar-benar dipelajari secara detail. Ya, sedangkan di sini kita hanya belajar abstraksinya ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nih. Jadi materi kita hari ini cukup sampai homomorfisme ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi materi kita minggu depan, hari Sabtu hari Jumat besok kita belajar tutorial ya, biasa. Minggu depan kita akan belajar namanya subring ya. Atau kalau kita belajar grup ada subgrup. Tapi di sini kita nggak gitu penting subring ya, tapi kita akan kenalkan. Yang lebih penting adalah ideal. Ya. Nah, untuk memulai materi ini nanti saya akan berikan semacam kontroversi di teori gelanggang. Bukan kontroversi persisnya. Bahwa ada buku yang menggunakan definisi yang berbeda tentang gelanggang. Istilahnya ada mazhab A, mazhab B ya kalau di agama ya. Ya, kesannya bertentangan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Jadi orang mazhab A akan menganggap yang dijelaskan sama mazhab B pasti benar semua ya. Cuman beda karena beda definisi aja ya. Tapi akibatnya teorema-teoremanya jadi sedikit berbeda, tapi sebenarnya bukan berbeda saling bertentangan, enggak. Pasti sama malah ya. Cuman karena definisi yang digunakan berbeda, otomatis kemasannya kelihatan berbeda, padahal sebenarnya sama persis gitu. Oke, gitu aja ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Ingat ujian hari Sabtu tidak masuk materi ini ya, materi kemarin aja. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya. Sampai ketemu hari Jumat besok ya.